Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenankan saya untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Development of Community Based Geotourism at Gunung Ireng, Gunung Kidul Regency, Daerah Istimewa Yogyakarta. Makalah ini disampaikan dalam rangka The 49 IAKI Annual Convention and Exhibition Lombok 15 sampai dengan 18 Desember 2020. Kami berempat, saya Sri Mulyaningsih, Dinatania, Nurwidi Astanto, Agustri Herdiriadi, dan Soehartono, mencoba untuk memakan kami. Perkenalkan saya nama Sri Mulyaningsih, institusi dari IST Akrin Yogyakarta. Background edukasi adalah S3 Teknik Geologi pada Institut Teknologi Bandung tahun 2006. Bekerja pada jurusan Teknik Geologi Institut Sains dan Teknologi Akrin Yogyakarta sejak 1996 hingga saat ini. Baik, outline makalah kami adalah satu pendahuluan, yang kedua adalah basic teori, yang ketiga data dan metodologi, 4 hasil, 5 diskusi, dan 6 summary. Untuk pendahuluan kami dilatar belakangi oleh kepentingan pengembangan geowisata di Indonesia yang saat ini merupakan salah satu ekonomi yang sedang berkembang dengan baik. Kemudian geowisata ini penting perlu dilaksanakan atau dikembangkan untuk memacu terjadinya sustainability untuk menjaga keberlanjutan data geologi yang unik dan spesifik. Memiliki kondisi geologi yang demikian sebagai pusat gunung api purba masa lalu atau berumur tersier, yang di dalamnya ada data geologi gunung api dari mulai batuan penciri dari kawah gunung api hingga material gunung api yang kemudian menimbunnya. Masyarakat Gunung Ireng sangat concern terhadap kondisi geologi ini sehingga kemudian dijalinlah satu kerjasama untuk mengembangkan adanya community based geotourism. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah adanya pelatihan-pelatihan dan pendampingan untuk terlaksananya pengelolaan dan juga kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang ada di Gunung Ireng. Daerah penelitian terletak di Desa Pengkok yang terletak kurang lebih 22 km dari kota Yogyakarta ke arah timur, yaitu masuk ke dalam kawasan Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Kawasan ini bisa dijangkau dengan menggunakan berbagai macam kendaraan, dari mulai kendaraan yang paling kecil sampai dengan kendaraan yang roda yang paling besar, yaitu bis pariwisata, maka bisa menjangkau di kawasan ini. Lama tempuh dari kota Yogyakarta adalah sekitar 45 menit, dan ini merupakan destinasi wisata yang saat ini sedang digalakkan untuk pengembangan Geopark Gunung Sewu. Potensi geowisata yang ada di Gunung Ireng, selain adanya data geologi yang merupakan kawasan warisan geologi, yaitu adanya budaya. Budaya ini sebenarnya macam-macam di daerah ini, termasuk di dalamnya adalah Wong Ireng. Wong Ireng itu adalah tarian lokal yang diciptakan oleh masyarakat sendiri, yang diilhami oleh adanya batuan yang berwarna hitam. Ireng artinya hitam. Yang kedua adalah adanya pasar tradisional Ahad Pon. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mendatangi kawasan ini untuk bisa berbelanja berbagai macam kebutuhan yang berhubungan dengan makanan gitu ya, makanan tradisional, kemudian juga hadir di sini. Bapak Ibu harus membeli koin dulu ya, membeli koin seperti masa lalu ya. Kemudian koin itu ditukarkan untuk selanjutnya digunakan untuk berbelanja ya, membelanjakan. Nah, belanja di sini cukup murah, yaitu satu koin itu biasanya bisa mendapatkan satu jenis makanan. Misalnya di situ ada tiwul, ada berbagai macam makanan tradisional yang tidak dijumpai di tempat yang lain. Kemudian yang paling utama adalah destinasinya, atraksinya. Itu kalau pada pagi hari Bapak Ibu sekalian bisa datang pagi-pagi subuh untuk menikmati sunrise ya, matahari terbit dari puncak Gunung Ireng. Kemudian melihat indahnya ke arah timur dari puncak Gunung Langgran, lalu Sambi Pitu, Oyo, hingga ke dataran Wonosari. Ya, kemudian pada sore hari, ketika matahari terbenam, Bapak Ibu bisa menikmati di kawasan ini untuk menikmati ke arah barat, nanti matahari akan tenggelam di bawah Delingo, gitu ya, di Dusun Delingo. Ke arah di malam hari, di saat malam gelap gulita, Bapak Ibu bisa menikmati Milky Way. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bintang-bintang di langit yang sangat terang dalam suasana yang romantis untuk datang bersama-sama dengan keluarga.
Potensi yang lain adalah batuan gunung api. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kawasan ini terdapat batuan, singkapan batuan dari mulai intrusi dangkal daik, kemudian di dalamnya juga ada batuan-batuan yang menyertainya. Ada hasil erupsi stromboli membentuk tefra, endapan tefra, lapisan-lapisan endapan tefra. Kemudian ada lava yang berstruktur kekar kolom yang mengindikasikan bahwa dulu pernah tergenang di kawasan ini. Juga ada material-material yang menyerta lain. Teorinya adalah dasar teori geodiversity itu sebenarnya dimiliki oleh setiap area, ya. Tentu saja sifatnya unrenewable gitu ya. Karena unrenewable maka harus dilindungi. Caranya bagaimana untuk melindungi? Dengan membuat satu geoheritage. Kawasan itu akan menjadi satu kawasan geoheritage yang selanjutnya bisa dikembangkan sebagai taman parkir, taman bumi ya, taman bumi, geopark. Nah, geopark dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat lokal menjadi geowisata. Produknya tentu berupa kreasi dan manajemen pengelolaan. Ya. Apa itu yang harus dilakukan? Yaitu mulai dari pemetaan geologi kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi. Pengklasifikasian ini dilakukan oleh ahli geologi ya, Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu disampaikanlah kepada masyarakat lokal dan juga pemerintah. Nah, tentu ada regulasinya ya. Regulasi yang digunakan adalah Permen ESDM nomor 1 tahun 2020 untuk kemudian menjadi kawasan geoheritage. Di dalam kawasan geoheritage tentu di situ ada komponen-komponen lain yang berperan, yaitu ada edukasi, harus bisa menjadi kawasan edukasi, kawasan konservasi, dan juga produk yang dihasilkan. Nah, produk yang dihasilkan akan mendukung untuk bisa dikembangkan menjadi geotourism development sustainable ya, nanti akan menjadi kawasan yang sustainable. Nah, tentu saja seperti ini akan mendukung untuk pengembangan geopark yang sudah ada, terutama kalau di Gunung Selatan atau Gunung Sewu itu adalah geopark Gunung Sewu. Skop geowisata ya, skop geowisata mencakup 4 hal, yaitu destinasi, industri, institusi, dan marketing. Ya, untuk destinasi, atraksi sudah tadi ya sebagai kawasan geowisata Kawah Gunung Api Purba. Nah, aksesnya jelas tadi, bisa dijangkau dengan kendaraan berbagai macam, bahkan bis pariwisata juga bisa gitu. Kemudian amenitas yang sudah dikembangkan tadi ada pasar. Tambah satu lagi adalah ada homestay. Jadi kalau Bapak Ibu nanti hendak rawuh ke Gunung Ireng, nanti silakan datang dan menginap. Ada homestay Pengkok atau Dalem Pengkok di situ ya. Itu bisa menampung sekitar 50 orang. Kemudian di sisi industri, bahwa Gunung Ireng ini juga didukung oleh adanya produk-produk yang dihasilkan dari produk lokal sampai dengan produk regional dari Gunung Kidul. Kita tahu bahwa Gunung Kidul itu terkenal dengan tiwulnya gitu ya, tapi nggak cuma tiwul sebenarnya, berbagai macam di situ bisa dijumpai. Kemudian ada pelayanan, ya. Kemudian institusi yang berperan itu sudah banyak ya, terutama kami dari akademisi. Kemudian bisnis center di sana ada agen-agen yang membantu dari mulai travel agent, kemudian ada accommodation ya, restoran dan sebagainya, penginapan dan sebagainya. Ini sudah dijalankan ya, sudah menjadi bagian dari networking dari Gunung Ireng dan sekitarnya. Kemudian komunitas, tentu saja komunitas ini sangat berperan di dalam pengembangan Gunung Ireng sebagai destinasi, salah satu destinasi wisata. Lalu didukung pula oleh pemerintah. Contohnya adalah sudah didapatkannya predikat kawasan cagar alam geologi. Ini kalau tidak ada pemerintah maka tidak akan bisa. Data dan metode. Penelitian ini, makalah ini disusun berdasarkan data hasil pengamatan di lapangan dan juga hasil dari korespondensi. Jadi pengamatan data di lapangan itu untuk mengetahui, untuk mencari tahu seperti apa destinasi ini sudah diterima oleh masyarakat luas. Kemudian untuk korespondensi ini menggunakan metode kuesioner, dan kuesioner ini dilakukan sebanyak 120 responden. Dari ke 120 responden ini berasal dari baik komunitas lokal, kemudian masyarakat di sekitarnya, lalu komunitas pendatang, ya misalnya ada
komunitas para pesepeda gitu ya, kemudian komunitas jogging, para pejalan kaki yang datang, kemudian juga dari pemerintah setempat dan juga dari agen-agen yang membantu, misalnya dari travel agent dan sebagainya. Hasil analisis dikorelasi menggunakan metode regresi linear. Ya, hasilnya adalah bahwa di daerah gunung api ini terdapat satu bentukan berupa kubah lava. Nah, kubah lava ini ada 7 stop set di sini. Dari ke-7 stop set ini memiliki keunikan tersendiri. Di dalam kubah lava ya, ini selain tadi disebutkan ada batuan-batuan yang tinggal 5 menit ya, Bu. Oke. Jadi batuan-batuan yang mendukung itu juga ini terlihat berada pada satu cekungan yang terbentuk oleh letusan gunung api yang lebih dahsyat pada sebelumnya. Nah, ini adalah fasilitas yang dimiliki oleh Gunung Ireng. Kemudian ini adalah batuan yang dijumpai di sana. Nah, ini mengindikasikan sebagai kawah gunung api area. Lalu hasil analisis regresi linear ini menjumpai ada regresi positif, ada pengaruh positif yang signifikan di sini ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai pengunjung ini nilainya 1 ya, ini kita kayak gitu. Kemudian background edukasi, untuk edukasi bagaimana gitu ya, itu juga nilainya 0,414 dengan 1. Kemudian improving CBO untuk meningkatkan keberhasilan dari community based ecotourism ini juga nilainya positif 0,8 dan 0,821. Kemudian manajemennya juga meningkat ini ya, jadi tidak kurang dari 0,05. Kalau 0,05 itu berarti negatif gitu ya, tetapi kalau ini berada di atasnya maka positif. Dan yang terakhir adalah tentang keberlanjutannya. Nah, keberlanjutannya itu adalah nilainya 0,605. Artinya ini sangat jauh dari nilai yang negatif tadi. Maka ini korelasinya adalah positif. Jadi karena memiliki korelasi positif, maka kami yakin bahwa Gunung Ireng mempunyai potensi yang positif untuk lebih maju ke depan. Ya, dengan demikian maka nanti kalau misalnya kami sudah tidak berada di lokasi, tidak mendampingi lagi, dengan mereka tetap berpedoman pada keberadaan dengan pengelolaan seperti ini, maka insya Allah nanti Gunung Ireng akan tetap maju dan berjaya, dan mudah-mudahan nanti bisa sejajar dengan destinasi-destinasi yang lain seperti Gunung Langgeran yang sudah duluan lebih maju dan sudah dikenal secara internasional. Ini yang sudah kami lakukan, yaitu mendampingi mereka untuk mendapatkan predikat menjadi runner-up dari Pok Darwis di Kabupaten Gunung Kidul, kemudian juga runner-up untuk menjadi desa wisata, dan ini sudah terbukti. Lalu juga secara geologi, kawasan Gunung Ireng sebagai geologi gunung api purba ini juga sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar alam geologi tahun 2020. Nah, kesimpulan, CBG is able to develop at Gunung Ireng. Jadi Gunung Ireng ini mampu untuk dikembangkan menjadi community based geotourism. Masyarakatnya mendukung, kemudian kondisi geologinya juga mendukung. Tetapi tentu ini perlu motivasi untuk menjaga keberlanjutannya dan secara terus-menerus, sehingga pentingnya dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat luas ini sangat dibutuhkan. Dan ini terima kasih untuk Ristek Dikti yang telah mendanai tahun 2019. Kemudian thank you.